Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ikhwatal iman as-saimin wa saimat. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, saya teringat dengan seorang sahabat yang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta diajarkan beberapa kalimat yang singkat, mudah dibaca, diamalkan. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya membaca 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Senang sekali sahabat Badui tadi mendapatkan ajaran langsung dari Rasulullah dan mudah diikuti. Pendek, ringkas, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berlalulah sahabat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ia terhenti langkahnya, kemudian rupanya dia berpikir, seraya menghitung-hitung, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian tidak lama dia kembali lagi kepada Rasulullah SAW, dan Rasul masih ada di tempatnya. Sambil senyum Rasulullah memperhatikan sahabat tadi, kemudian ia bertanya, ada apa wahai orang yang bingung? Kenapa kelihatan seperti bingung sahabat tadi? Akhirnya dia sampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, kau telah ajarkan kepada aku 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi ini buat Allah semua. Subhanallah memuji Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, ini semuanya buat Allah. Lalu buat aku mana? Aku dapat apa? Ini pertanyaan cerdas dari seorang sahabat Badui. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, baca lagi, tambahkan 3 lagi. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Lengkap jadi 7. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Dan menarik, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Saat kau membaca Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ampuni dosa-dosaku, maka Allah akan menjawab, qad fa'altu, aku telah lakukan. Artinya orang yang memohon ampunan Allah, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan. Karena kita sadar tidak ada di antara kita yang tidak punya salah dan dosa. Mungkin kalau ditanya di sini siapa yang dosanya sedikit, atau mungkin siapa yang tidak punya dosa, ya, rasanya semua kita dan pastinya punya dosa. Maka ada jalan ampunan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli, dan janji Allah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan. Allah ampuni dosa-dosa orang yang memohon ampun kepadanya. Yang kedua, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, sayangilah aku. Maka Allah pun menjawab, orang yang memohon rahmatnya, Allah pun menjawab, qad fa'altu, sungguh aku telah lakukan, aku rahmati. Orang yang memohon rahmat Allah dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu urusan rezeki, dan biasanya ini paling kencang kita membacanya dan paling tekun. Berulang-ulang minta rezeki. Allahumma rzuqni, dan subhanallah, lagi-lagi Allah menjawab, qad fa'altu,
Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dikaruniai rezeki dari Allah, rezeki yang halal, maka Allah pun akan melimpahkan rezeki kepadanya. Ikhwah, jadi biasakan membaca kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Bersama kita baca, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Baik ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin as-shaimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini 110 ayat, ya, punya keutamaan. Di antaranya sabda Rasulullah SAW adalah, siapa yang hari Jumat dia membaca surah Al-Kahfi, Allahu, maka Allah akan memberinya cahaya, Allah akan memberi pencerahan kepadanya, ma bainahu wa baitil atiq, jarak yang sangat jauh dari mana kita berada sampai dengan Ka'bah al-Musyarrafah. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca Al-Quran surah Al-Kahfi, ya, maka Allahu ma bainal jum'ataini, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya cahaya di antara dua Jumat. Jika Jumat pekan ini kita membaca surah Al-Kahfi, maka sampai Jumat depan kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita membacanya lagi Jumat depan, berarti kita sudah berinvestasi supaya mengakses cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat berikutnya. Baik malam Jumat, Kamis masuk waktu maghrib malam Jumat, sampai dengan berakhir di hari Jumat masuk waktu maghrib. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian orang-orang yang menghafal paling tidak atau membacanya surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 atau juga 10 ayat yang terakhir, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Selain doa yang kita baca saat tasyahud akhir dalam sholat, itu juga permohonan supaya kita dilindungi dari dajjal. Maka membaca Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat mendapat cahaya dari Allah, lalu menjaga, membaca, menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi atau akhir, 10 ayat akhir, maka usima minad dajjal, akan dilindungi dari fitnah dajjal. Kalau dalam tasyahud akhir misalnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, "Idza tasyahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba." Kalau kalian lagi tasyahud akhir dalam salat kalian, jangan lupa memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, lalu dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan ini menjadi amalan kita supaya Allah menjaga dan melindungi kita semuanya. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada apa di dalam surah Al-Kahfi? Ya.
Banyak faedah yang kita akan ambil manfaat buat kita. Ya, karena Al-Quran juga isinya banyak kisah-kisah, ya, banyak cerita-cerita. Maka paling tidak dalam surah Al-Kahfi ini ada 4 cerita besar yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, tentu keterbatasan waktu tidak bisa kita bedah semuanya. Di antaranya adalah ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, sesuai namanya Al-Kahfi, ya, karena di dalamnya ada kisah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ya. 7 orang anak muda yang menjaga imannya dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim karena tidak mau mengikuti perintah dari penguasa. Akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah dengan cara masuk ke dalam sebuah gua, lalu mereka ditidurkan. Dan dalam ayat itu nanti disebutkan tidak tanggung-tanggung, tidurnya 3 abad. Tidurnya 3 abad. Gitu ya. 309 tahun. 309 tahun tidur. Dan ada rahasia, ketika bangun kok wajahnya tidak menua. Lain sama kita. Berangkat ke Jakarta jalan macet, tidur di mobil, bangun tidur sudah. Nah, ini tidak menua. Buktinya apa? Ketika mereka bangun, mereka dalam keadaan segar. Padahal 3 abad tidurnya. Kira-kira ada nggak kita yang tidur selama itu? Insya Allah kita tidur ya. Sekarang kita bayangin aja, kalau kita ini konsisten menjaga kesehatan, katanya yang baik tidur 8 jam. Ya, kalau 8 jam kita tidur, benar-benar kita tidur, lalu usia kita 60 tahun. Kalau dihitung rata-rata 1 hari 8 jam, berarti 20 tahun kita pakai hanya untuk tidur. Gitu. 20 tahun untuk tidur. Selebihnya, kapan kita sholat, kapan kita beramal, beribadah yang lainnya. Ya, baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kisah yang nyata. Tidak mungkin ada cerita hoax dalam Al-Quran. Semua adalah kisah yang benar-benar terjadi. Ya, kalau kemudian sekarang banyak orang berangkat misalnya ke Jordan untuk melihat goanya, goa Al-Kahfi, memang bisa ditemukan goanya. Ya, goa Al-Kahfi. Ya. Nah, baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kisah nyata tentang 7 orang anak muda yang menjaga iman. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka? Mereka adalah orang-orang yang kokoh menjaga imannya. Tidak mau begitu saja tunduk kepada penguasa, tidak mau mengikuti syahwatnya penguasa, tidak mau mengikuti agar mereka berpaling dari keimanan yang sesungguhnya. Mereka jaga imannya. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat, orang-orang yang demikian pada akhirnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidur 309 tahun ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mampu untuk melakukan apa saja. Allah mampu melakukan apa saja. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan secara logika jarak yang jauh, waktu yang teramat singkat, lailan. Lailan itu kalau kita kaji dalam bahasa Arab pakai isim nakiroh, artinya tidak menunjukkan utuh 1 malam, kecuali al-lail. Kalau pakai al-ma'rifah maka 1 malam. Lailan hanya sebagian waktu dari malam. Diisyaratkan dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, hanya sedikit waktu dari malam. Allahu Akbar. Allah perjalankan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Makkah, Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu yang amat singkat. Allah mampu untuk melakukan itu. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cerita Ashabul Kahfi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang diceritakan oleh Allah, Allah menyebutkan, kami akan kisahkan kepada kalian tentang Ashabul Kahfi. Mereka adalah innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
Mereka adalah anak-anak muda yang kokoh menjaga iman mereka, maka kami tambahkan petunjuk kami untuk mereka. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, hidayah Allah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mencari dan berdoa meminta kepada Allah, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala buat orang yang sungguh-sungguh menjaga imannya, buat orang yang sungguh-sungguh memperbaiki imannya, buat orang yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam keadaan bahagia. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberi kabar gembira buat orang-orang yang istiqamah dalam beriman. Innalladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Surah Fussilat 30 sampai 32. Allah menyebutkan orang-orang qalu yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah menjaga iman mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, malaikat akan membisikkan kepada mereka alla takhafu wa la tahzanu, kalian jangan bersedih, kalian jangan takut, Allah telah janjikan surga yang telah Allah siapkan untuk kalian. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran buat kita yang hidup di masa sekarang. Tentu ujian-ujian iman juga ada. Masing-masing kita menghadapi. Kadang-kadang ujian kita ini lewat apa? Ya, apakah kita benar dalam bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan? Ya. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Godaan baik dari harta, mungkin juga dari lawan jenis kita, atau mungkin juga dari kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Nah, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kokoh menjaga iman. Orang-orang yang menjaga itu insya Allah nantinya berkesudahan dalam keadaan menyenangkan, membahagiakan. Dunia ini sebentar, kita tidak lama ikhwah. Nabi sudah mengingatkan, a'maru ummati mabaina sittina ila sab'in. Rata-rata usia umatku 60-70 tahun. Sedikit yang melampaui itu. Maka ikhwah, kita mawas diri, hidup kita tidak lama di dunia ini. Yang boleh jadi nanti alam kubur kita lebih lama daripada dunia kita. Buktinya orang yang wafat 100 tahun lalu, 1000 tahun lalu, sampai sekarang belum kiamat. Mungkin masa hidup di dunianya tidak lama, tapi sudah sedemikian lama di alam kuburnya. Lalu akhirat khairun wa abqa, selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah orang yang terlena dengan urusan dunia, dia melupakan akhiratnya. Maka orang-orang bijak mengatakan, yang masalah buat kita itu bukan kulit yang keriput, tapi hati yang mengeras. Sering orang memanjakan raga, tapi melupakan jiwa. Yang jadi masalah itu bukan menua, tapi lemahnya iman. Yang masalah itu bukan miskin harta, tapi miskin makna. Hari-hari seolah menjadi hari yang tanpa harapan, seolah hari-hari yang selalu membawa kesusahan. Padahal tidak, Allah sayang kepada kita. Maka sebagaimana orang yang kuat menjaga imannya seperti Ashabul Kahfi ini, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mendorong kepada kita semua, kadang-kadang tantangan, kadang-kadang godaan di depan mata kita. Ya, kalau dikasih duit 5 juta menolak duit yang haram sih mungkin angkanya baru 5 juta. Nolnya sedikit, tapi kalau nolnya tambah lagi, masihkah kita mampu tidak bergeming dengan keyakinan kita?
Ya mungkin kalau yang menggoda kita wajahnya biasa-biasa saja, kita masih bisa menepisnya. Lalu bagaimana kalau yang datang kepada kita cantik rupanya, orang terpandang, dan dia menawarkan diri kepada kita, masih mampukah kita menjaga diri kita? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kita membaca surat Al-Kahfi, diantaranya kita akan mendapati bagaimana kesolehan anak-anak muda yang mereka menjaga iman dan mereka tidak ingin akidah mereka dibeli oleh siapapun. Dan inilah sesuatu yang harus kita dapatkan. Maka Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jawami Ru'asailnya, beliau menyebut kalau Imam Hasan Al-Basri sedang membaca ayat Al-Quran surah Fussilat tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sampai dengan akhir, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, farzuqnal istiqamah, maka karuniakan keistiqomahan kepada kami. Ramadan ini mendidik kita semuanya bagaimana membangun keistiqomahan. Menjaga bukan hanya perut dan di bawah perut, menjaga pandangan mata, maka disibukkan dengan melihat yang halal, yang barokah, di antaranya ayat-ayat Al-Quran. Lisan kita daripada bicara yang kotor, bicara yang tidak baik, bicara yang menyakitkan orang lain, atau bicara yang mengundang dosa. Lebih baik lisan ini dibasahi dengan apa? Rabban bidzikrillahi ta'ala, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara baik dan benar, kalau tidak, dia lebih baik diam dan lebih banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, waktu demi waktu ini adalah amat sangat berguna. Jangan sampai Ramadan detik, menit, jam, harinya berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa. Rugilah mereka yang menganggap Ramadan biasa-biasa saja. Rugilah mereka yang tidak berusaha berjuang meraih keutamaan dalam Ramadan ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita bangun. Terbiasa nanti bangun malam dengan makan sahur, kita qiyamul lail, kemudian melakukan aktivitas ibadah demi ibadah. Kan senang sekali kalau dengar adzan, senang kita. Ya, kayaknya kalau mau sholat senang, ya apalagi dengar adzan maghrib. Wah, kok dengar adzan maghrib tidak ada yang protes itu. Kalau bisa dipercepat, dipercepatlah. Kadang-kadang di luar Ramadan kita masih terlena, dengar adzan stres, ya adzan lagi. Nah, orang yang stres dengar adzan biasanya sholatnya di awal waktu itu. Duhur di awal waktu asar, gitu. Ya, asar di awal waktu maghrib. Jadi kok dengar adzan, udah masuk waktu berikutnya. Baik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, keistiqomahan kita bangun. Maka kita berjuang bersama Ramadan ini membangun keistiqomahan, menjaga iman kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita puasa? Karena kita beriman. Kenapa kita puasa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala di sisinya. Maka bangunan iman ini mendorong kita untuk bisa menikmati ibadah kita. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cerita yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi. Lalu yang kedua, ada cerita tentang orang kaya sama orang miskin. Ya, kalau zaman dulu ada anak singkong sama anak keju. Nah, tapi sekarang singkong dan keju sudah menyatu itu. Ada orang pemilik kebun yang Allah kasih dia berlimpah. Tanahnya subur, pengairannya bagus, hasil tanamannya banyak menghasilkan buah-buahan. Tapi sayang, sombong dia. Gak beriman kepada Tuhannya. Lain lagi, ada seorang yang katakan perkebunannya biasa-biasa saja, tapi kemudian dia punya iman. Disinilah
Jiwa tidak bisa dibeli dengan harta. Keimanan dijaga dengan sedemikian rupa. Kenapa? Karena pada akhirnya keimanan itulah yang akan selamat, yang akan abadi, yang akan membahagiakan, sementara kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membawa keabadian. Ya, bukan hanya dalam surat Al-Kahfi, dalam Al-Quran banyak diceritakan. Lihat orang-orang yang sombong, kadzabu, mereka mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya apa? Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguasa. Coba lihat, Fir'aun, kekuasaannya luar biasa. Tapi apa daya Fir'aun ketika sudah berada di tengah lautan? Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Jasadnya Fir'aun diselamatkan. Ya. Tahun 77 atau 78, Maurice Bucaille baru kemudian meneliti kenapa ini jasad Fir'aun, yang banyak Fir'aun, tapi Fir'aun yang ini jasadnya nggak hancur. Rupanya karena ada kandungan garam di tubuhnya. Inilah Fir'aun yang pernah ditenggelamkan di lautan. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau hari ini ada penguasa-penguasa yang zalim, kalau hari ini ada mereka yang congkak dengan kekuasaannya, tinggal tunggu waktu. Berapa lama sih? Dan tidak akan pernah abadi. Sombong dengan harta. Oh, sampai kapan dia kuat? Korun saja yang hartanya sedemikian hebat, gak mampu juga hartanya menolong dia. Sehingga apa? Korun pun ditenggelamkan dengan harta-hartanya. Makanya kalau di Jakarta digali ada tanah dapat harta di dalamnya, suka disebut harta karun, ya, nggak tahu dari mana itu jalannya. Tapi artinya apa? Harta pun tidak bisa menyelamatkan, kekuasaan tidak bisa menyelamatkan ketika kita sudah berhadapan dengan Allah. Ketika kekuasaan, ketika jabatan, ketika harta, ketika apapun tidak membuat dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Kahfi itu Allah menceritakan ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa harta, berupa kebun, berupa kesenangan, tapi kemudian dia tidak taat kepada sang pemberi. Sang pemberi kenikmatan itu, ingat, kenikmatan itu gampang diambil oleh Allah. Hancurkan kebunnya. Orang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Lihat hari ini, berapa banyak juga orang-orang yang dia bukan punya kedudukan tinggi. Mungkin nggak viral juga, mungkin nggak punya kekuasaan luas, mungkin juga orang nggak banyak mengenal. Tapi ketika dia bersama Tuhannya, Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Kemarin kan sempat banyak cerita ya, tukang es banyak diangkat derajat oleh Allah. Gara-gara jualan es bisa berangkat umroh. Ya. Gara-gara jualan es dibully, Allah angkat derajatnya. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, jadi sangat mudah bagi Allah membalikkan keadaan. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, mari kita gunakan harta-harta kita, mari kita gunakan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita untuk bersungguh-sungguh membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana menggunakan harta kita di jalan Allah. Ada zakat fitri yang harus dikeluarkan oleh setiap jiwa di bulan Ramadan ini. Ada zakat mal ya, bukan zakat mal ya. Zakat mal yang bagi mereka yang sudah punya kewajiban sampai nisab atau haul dalam hitungan setahun, kemudian mereka keluarkan zakatnya. Maka buat mereka yang sudah berkewajiban, para muzaki, hendaklah menunaikan zakatnya dengan sebaik-baiknya. Dan ingat, inilah yang akan abadi. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah yang akan abadi. Suatu saat Rasulullah SAW akan berangkat ke masjid. Kemudian beliau sampaikan kepada Sayyidah Aisyah, karena ada daging di rumah beliau, kata Rasulullah, tolong bagi-bagi daging ini, kemudian juga kepada kerabatnya Khadijah, kepada siapa-siapa, Rasul berikan arahan. Ketika Rasul pulang dari masjid, beliau tanya, sudah dibagi? Sudah ya Rasulullah. Ternyata Aisyah kemudian mengatakan, ini masih ada yang kita sisakan buat kita. Apa kata beliau?
yang abadi punya kita, yang punya kita sesungguhnya apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang abadi untuk kita. Nah, dalam rangka itu, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kami juga mengajak di bulan Ramadan yang mulia ini, kami sedang mendampingi para tunanetra. Di Indonesia ada 2,7 juta tunanetra muslim, mereka belajar Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana Quran mereka? Harus dengan mushaf tertentu, braille. Kalau sudah ada mushafnya, lalu bagaimana mereka belajarnya jika tidak ada guru? Maka kita membuat training of trainer untuk mereka yang belajar Al-Quran braille. Suatu saat boleh jadi kita ditanya oleh Allah, ketika ada saudaramu yang buta, lalu kau tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk mereka. Ketika mereka kemudian ditanya oleh Allah, kenapa Anda tidak beriman? Kenapa Anda tidak baca Al-Quran? Kenapa Anda tidak taat? Mereka menjawab, karena tidak ada yang membimbing kami, tidak ada yang mensupport kami, tidak ada yang mendukung program-program kami. Kemudian apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah tanya, kita tahu program tersebut, tapi kemudian kita tidak tergerak hati. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, kami juga mendidik anak-anak para yatim, para duafa, mereka belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk dalam rangka haul Allah yarham guru kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham di bulan Mei nanti. Kami mengajak ikhwah yang punya kelebihan harta, yang ingin berinfak, berderma di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ada kawan-kawan di luar yang insya Allah siap untuk menyalurkan yang terbaik dari harta kita, yang insya Allah inilah harta yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebaikannya tidak akan pernah terhenti. Baik, singkat, yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ada cerita tentang Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabiullah Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir, tapi kemudian ujian demi ujian disampaikan. Ya, singkatnya, untuk meraih ilmu itu butuh pengorbanan. Untuk meraih ilmu itu butuh kesabaran. Untuk meraih ilmu itu butuh kesungguhan. Sehingga dalam cerita itu disebutkan bagaimana melihat fenomena-fenomena yang terjadi tentang anak yang dibunuh, tentang kapal yang ditenggelamkan, dibocorkan, dan lain sebagainya. Ternyata kadang-kadang orang melihat hanya kasat mata saja, tidak melihat ada apa di balik itu. Ilmu itu luar biasa, bukan hanya matematis. Ilmu itu bukan hanya apa yang dibaca, apa yang dilihat, tapi ilmu Allah itu sangat luas. Maka tidak ada kata berhenti untuk memahami ilmu Allah. Belajar, belajar, belajar. Tidak cukup hanya hitungan waktu, tapi sepanjang hiduplah adalah proses belajar untuk kita. Maka di Ramadan ini banyak kajian-kajian, banyak tambahan wawasan buat kita. Mudah-mudahan tetap kita semangat. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang keempat, ada cerita tentang Dzulqarnain. Ya, selain Ya'juj dan Ma'juj nanti, kemudian di situ ada cerita Dzulqarnain, seorang yang gagah berani, seorang yang dengan keimanannya, kemudian dengan kekuasaannya. Alangkah indah jika para penguasa adalah orang-orang yang punya iman. Alangkah indah jika para penguasa adalah orang-orang yang mau tunduk kepada Sang Penciptanya, tinggal mengikuti apa yang telah diarahkan, bukan hanya mengikuti pikiran-pikirannya, bukan hanya mengikuti hawa nafsunya, bukan hanya mengikuti apa yang mereka inginkan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh Dzulqarnain diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekali lagi tentu landasannya adalah karena mengikuti petunjuk dari Rabb, mengikuti petunjuk dari Sang Tuhan yang jelas dialah penguasa segala-galanya, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyenangi surat Al-Kahfi ini. Tentu dengan membacanya, berusaha memahaminya, kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Apa yang saya sampaikan belum menggambarkan sesungguhnya apa yang lebih dahsyat lagi, apa yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan paling tidak malam Jumat, hari Jumat, kita laksanakan sunnah Rasulullah SAW membaca Al-Quran surah Al-Kahfi. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi kita semuanya. Dan ikhwah, kami mengundang setiap bulan
kami masih melaksanakan kegiatan zikir berjamaah dan muhasabah doa tausiah di Masjid Al-Dzikra Sentul Bogor. Setiap bulan hari Ahad pertama jam 7 pagi sampai dengan selesai. Namun kaitan di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan adalah sore hari ba'da asar sampai dengan maghrib. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi pecinta ilmu dan Allah bahagiakan, tentramkan kita dengan zikir dan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti. Ya, pasti. Kenapa? Ya, hadis Nabi bahwa amalan sunnah diganjar seperti amalan wajib. Lalu amalan wajib diganjar paling tidak 70 kali lipat dari seperti biasanya. Gitu. Ya, itu makanya itu adalah motivasi, stimulan supaya bertambah kesungguhan. Namun pada akhirnya pecinta berjamaah, pecinta sholat, pecinta masjid tidak terjebak oleh hanya waktu begitu. Maka mudah-mudahan latihan di Ramadan beristiqomah lanjut di luar Ramadan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan makmur.